Baik, Shalom, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, juga Pak Shalom. Galen, Pak Julius, eh, Bapak Ibu, kita akan berdoa. Tetapi sebelumnya saya minta Vera, jadi saya nggak stabil di sini, Vera. Kamu yang tolong siapkan ya, Vera. Apakah suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Pak? Jelas ya, oke. Vera, Jelas. ya, oke, oke. Vera sudah respon. Baik, kita berdoa dulu ya. Mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh berkumpul, bersekutu. Kami sudah memulai memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Dan kami boleh dilayakkan datang untuk bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Bahkan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan, Roh Kudus menolong kami. Setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara, juga setiap kami yang mendengar, kiranya kami mendapat belas kasihan Tuhan, dan kami boleh memahami firman-Mu dengan baik, dan bukan hanya memahami, tetapi kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami, menjadi teladan bagi hidup kami. Dan kami menyerahkan waktu ini dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu-ibu, tema kita hari ini adalah anakku milikku. Ya, kita akan lihat sama-sama dari firman Tuhan dulu. Saya akan bacakan buat kita, biar ibu-ibu kita semua boleh menyimaknya. Silakan slide berikutnya, Vera. Iya, Mazmur 127 ayat 3 di dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Anak-anak adalah pemberian Allah. Sesungguhnya mereka itu anugerah. Satu bagian lagi dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengerjakannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian pembacaan firman Tuhan dari dua bagian ini. Ibu-ibu, kita akan coba melihat slide berikutnya, Vera. Anak itu sebenarnya milik siapa sih? Ya, anak itu milik siapa? Ya, kalau tadi kita baca di dalam Mazmur, dikatakan Mazmur 127 ayat 3 tadi ya, anak-anak itu pemberian Allah. Ya, anugerah, sesungguhnya anugerah. Ya, jadi kalau anugerah, berarti itu kan cuma-cuma dong, hadiah. Ya, itu nggak bisa kita beroleh dengan eh, membelinya seperti di warung kita membeli sabun, membeli kecap dan lain sebagainya. Tapi ada juga sih ya anak dijual belikan sekarang ya, orang yang menjual belikan anak-anak yang orang tuanya nggak jelas ya, orang tuanya menghamil apa menghamili apa mengandung anak yang di luar nikah seperti itu terus dibuang. Terus ada juga sebenarnya orang tua yang dengan sadar tidak bertanggung jawab karena impitan ekonomi dan lain sebagainya, dijual itu ke calo ya, terus diperjualbelikan anak, dikirim ke luar negeri pada siapa saja yang menginginkan anak. Nah, jadi
Anak itu hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah papa mama, itu bukan karena hebatnya papa, bukan perkasanya papa, juga bukan karena cakep dan cantiknya mama ya, kegagahan yang boleh menghadirkan seorang anak. Sekali lagi firman Tuhan katakan, itu adalah anugerah Allah ya. Jadi anak adalah anugerah Allah. Anak juga bukan sekedar milikmu, milik kita ya. Kalau kita boleh katakan anakmu milikku seperti itu ya. Anak itu sekali lagi adalah milik Tuhan. Anak itu dititipkan, dianugerahkan Tuhan kepada keluarga, kepada papa, mama. Namun jika kita menganggap anak itu adalah milik kita, ya bolehlah katakan begitu. Artinya kita memahami bahwa anak itu harus diberikan yang terbaik, disiapkan, dibimbing, dibentuk, dididik, supaya anak itu memiliki masa depan yang bahagia, yang indah, masa depan yang penuh harapan. Karena itulah sesungguhnya anak itu dianugerahkan Tuhan kepada keluarga. Tuhan memiliki rancangan dan rencana yang indah, yang baik, yang bagus, yang penuh cinta kasih, yang ingin anak-anak tumbuh dengan menatap masa depan yang sudah dijanjikan, masa depan yang bahagia, masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan, sampai pada kekekalan sesungguhnya, bukan hanya hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, itulah makanya kalau anak itu hadir di tengah-tengah kita, di keluarga, dan kita anggap itu milik kita, nah itu bukan hanya sekedar milik begitu saja, tetapi kita harus memikirkan apa yang kita pikirkan harus sesungguhnya yang dipikirkan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik, melebihi apa yang orang tua pikirkan. Nah, namun seringkali kan kita temukan orang tua yang memiliki rancangan sehingga anaknya dibentuk sesuai dengan keinginan orang tuanya. Anak-anak kadang-kadang kehilangan masa kecilnya, masa remajanya, karena ambisi orang tua. Orang tua tidak lagi melihat apa yang sesungguhnya Tuhan rancangan buat anak-anak. Nah, ini hari kita harus insafi itu dan kita mau belajar bahwa mendidik anak, membimbing anak, membentuk anak dari kecil yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu apa? Ya, rancangan Tuhan itu ya damai sejahtera, supaya anak-anak diajarkan takut akan Tuhan, anak-anak juga diajarkan untuk bekerja sebagaimana mandat Tuhan kepada manusia, bekerja keras, jujur, itu yang uh, kita akan belajar lagi nanti ya. Di dalam Mazmur 128 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti itu. Anak-anak diajarkan untuk takut akan Tuhan, anak-anak harus bekerja keras mendapatkan hasil untuk kehidupannya. Sebelum ini masih masih slide yang tadi, Vera. Masih slide yang tadi masih ada satu lagi, ya. Jadi anak-anak dibentuk, dididik itu menjadi tanggung jawab orang tua. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 tadi kita baca 6 dan 7. Nah, ayat 6 dikatakan sesungguhnya Tuhan merindukan ya, Tuhan memperhatikan ya manusia, anak-anak terutama ya. Sehingga Tuhan eh, perintahkan ya. Ia merindukan firman-Nya itu ada pada anak-anak, ada dalam loh hatinya. Makanya diperintahkan kepada orang tua untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Tuhan merindukan anak-anak umatnya yang di dalam hatinya ada Taurat, ada firman Tuhan. Itu dia itu. Jadi
kita harus orang tua membentuk dan mendidik anak-anak yang hatinya senantiasa penuh dengan firman Tuhan. Dan hatinya yang penuh dengan firman Tuhan itulah yang melingkupi sepenuhnya pikiran manusia, anak-anak itu. Sehingga dengan pikiran yang penuh dengan firman Tuhan, maka peperangan hari lepas hari itu akan bisa diatasi. Peperangan adalah melawan segala roh yang di angkasa, segala yang jahat, iblis, dan antik-antiknya. Itu bisa dikalahkan dengan firman Tuhan. Seperti teladan Kristus ya, di padang gurun ketika dicobai. Tuhan Yesus menjawab iblis selalu dengan firman Tuhan. Nah, ayat 7 di ulangan ayat 7 tadi, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak itu terus-menerus, berulang-ulang. Artinya, sampai berbusa kita selalu mengingatkan dan menasihati anak. Tidak hanya cukup satu kali, tetapi ulang berulang. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus ingat perintah Tuhan ini. Ya, dikatakan di sana baik kamu tidur, baik kamu bangkit, ya, bepergian di rumah, ya, artinya tidak pandang situasi dan kondisi. Mau dalam keadaan darurat, negara ini dalam situasi bergejolak, anak-anak selalu mendapat perhatian, dididik di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, dididik untuk menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Isi loh hati mereka selalu dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, next kita lihat. Nah, bagaimana membentuk dan mendidik anak? Apa yang diajarkan? Tadi kita sudah singgung ya, menghormati, mengasihi, ya, mencintai Tuhan. Nah, apalagi ada hal-hal lain yang kita bisa dapatkan dari Mazmur 128 ayat 1 ya. Takut akan Tuhan. Ya, anak-anak harus takut akan Tuhan. Itu yang kita harus bentuk dari sejak mereka kecil sampai dewasa. Mengasihi Tuhan. Di dalam Roma 8:28, saya bacakan untuk kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, anak-anak yang dianugerahkan Allah, kita mengharapkan mereka ada pilihan Allah, anak-anak yang dikasih Allah, ya, anak-anak yang dikasih Allah, maka Allah akan selalu membuat sesuatu yang baik buat mereka, bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan Tuhan merencanakan untuk melakukan sesuatu yang indah, yang bahagia, yang baik di masa-masa mendatang sepanjang hidupnya. Tentu itu yang harus kita selalu ingatkan dan kita didik anak-anak bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengasihi anak-anak. Yang berikutnya, menghormati Tuhan. Ya. Di dalam Yosua pasal 7 ayat 19 dikatakan demikian. Hormatilah Tuhan, anakku, hormatilah Tuhan. Ya, hormati anak seperti menghormati Bapa. Itu kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 23. Hormati anak seperti menghormati Bapa. Anak dan Bapa adalah sama, yaitu Tuhan Yesus dan Bapa. Ya, di dalam satu bagian, ya, Filipus meminta tunjukkan kepada dia Bapa itu. Yesus menjawab, kamu melihat aku ya, kamu sudah melihat Bapa. Seperti itu. Jadi hormatilah Tuhan Yesus, hormatilah Bapa di surga. Next, yang berikutnya adalah Tuhan itu Esa. Ya, itu yang selalu ditekankan di dalam firman Tuhan Taurat kepada orang Israel. Ya,
Tuhan itu Esa, juru selamat kita, Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuasaan, kekuatan sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya di dalam Yudas 1 ayat 25. Ya. Allah yang Esa, juru selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan kita, bagi dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Itu di dalam Yudas 1 ayat 25. Jadi Tuhan kita Esa, kita jangan eh, menduakan Tuhan, apalagi kita melacurkan diri mencari ilah-ilah lain. Di dalam Markus, Tuhan Yesus sendiri juga menegaskan di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi itu yang harus senantiasa kita ingatkan, didik kepada anak-anak kita. Berikutnya, mendidik anak untuk masuk di dalam rencana Allah, melihat bagaimana rancangan Allah terhadap diri anak kita. Seperti tadi saya katakan, bukan kita membawa anak kita, membentuk anak kita sesuai dengan apa keinginan kita. Apalagi ada orang tua yang memikirkan bahwa dulu cita-cita saya tidak tercapai, sekarang anak saya harus menggantikan, menggenapi apa yang menjadi cita-cita saya. Saya dulu mau jadi seorang dokter, sekarang anak saya harus dibimbing supaya dokter. Ingat, belum tentu itu merupakan rancangan Allah. Karena rancangan Allah pasti yang terbaik. Kita tadi sudah dengar bahwa Tuhan memerancangkan yang masa depan anak-anak kita yang bahagia, masa depan yang cerah. Jadi orang tua, kita sebagai orang tua, nah kalau siang hari ini kan di ALF ini kan udah banyak oma-oma ya, anak-anaknya udah pada besar. Ya, yang masih muda ya jadi orang tua seperti itu ya. Membawa anak-anak memasukin sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan kepada anak kita. Tetapi sebagai oma-oma, ya kita harus ingatkan anak-anak kita untuk membimbing cucu-cucu kita kepada rancangan Tuhan. Bukan seperti yang kita inginkan. Orang dunia ini boleh ya merancang berlomba-lomba memberikan anaknya les itu ini supaya pintar nanti banyak duit. Sekolahnya yang sekolah banyak duit ya nak. Nah, kita nggak lagi seperti itu. Mindset yang seperti demikian itu harus dihilangkan. Kita ganti mindset kita dengan yang menjadi pola pikir Tuhan. Ya, itulah mengikuti rancangan Tuhan ya. Rancanganku bukan rancanganmu di dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan. Rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan, masa depan yang penuh harapan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Jadi Tuhan tahu persis setiap anak-anak kita mana yang terbaik yang menjadi rancangan Tuhan buat mereka, masa depan buat mereka. Jadi mari Oma, Bapak Ibu, kita sekarang merubah mindset kita yang keliru untuk mengikuti mendidik anak, membentuk anak sesuai dengan rancangan Tuhan. Puji Tuhan bagi yang sudah menerapkannya, memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Puji Tuhan. Ya. Next, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, yaitu kesetiaan, kejujuran ya. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 tadi jelas Tuhan mau menanamkan di hati anak-anak. Tuhan rindu anak-anak memiliki hati yang penuh dengan firman Tuhan. Hati yang tahu bagaimana Tuhan begitu setia mengasihi manusia, mengasihi kita orang yang ditebusnya, mengasihi anak-anak kita. Jujur di dalam eh, Mazmur 128 ayat 2 tadi katakan ya. Apabila engkau makan hasil jerih payahmu dengan tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Jadi hasil jerih payah anak-anak itu harus merupakan kerja keras, cucuran keringat mereka, mereka kerjakan dengan jujur. Karena itu akan nikmat bagi mereka dan bagi anak, bagi keluarga dan anak-anak mereka kelak suatu saat. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat kemudian
Apa tanggung jawab orang tua? Next, Vera. Berikutnya, Vera. Slide berikutnya. Tanggung jawab orang tua. Ya, jelas kita membawa anak-anak pada masa kecil untuk teladan iman kita. Oleh sebab itu, anak-anak kita bawa ke gereja untuk dibaptis semasih mereka belia, masih muda, masih bayi. Bahkan mereka sudah dibawa kepada Tuhan. Apa maksud semuanya ini? Ajaran gereja kita menetapkan ini supaya kita orang tua punya satu tanggung jawab bahwa kita mendidik anak-anak seperti dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 6 tadi, terus-menerus dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan begitu mencintai mereka, kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Mengingatkan dan mendidik mereka bahwa Tuhan itu Esa, kita jangan melenceng kemana-mana, tetap terpaut kepada Tuhan. Itulah meskipun anak-anak masih bayi belum memahami bahasa kita sebagai bahasa manusia, tetapi kita mengimani iman kita suatu kelak, suatu saat mereka juga imani seperti iman kita kepada juru selamat kita, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Kita mengimani dan mengharapkan anak-anak di bawah didikan penuh tanggung jawab sebagai orang tua kelak mereka remaja, dewasa, mereka menyerahkan diri untuk disidi, percaya sebagai Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Itulah tanggung jawab orang tua. Yang pertama, menjadi teladan iman buat anak-anak. Dan yang kedua, kita harus kembali lagi saya garis bawahi membawa anak-anak itu masuk dan menemukan rancangan Tuhan terhadap diri mereka masing-masing. Ya, jadi mereka menemukan apa menjadi rancangan. Mereka menemukan talenta mereka di dalam pertumbuhan kedewasaan rohani mereka. Ya, mereka menemukan apa yang menjadi eh, talenta yang Tuhan berikan kepada mereka di dalam tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Kelak boleh mengabdikan diri, mempertanggungjawabkan talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Melalui profesi mereka, entah itu sebagai guru, dosen, pengacara, dokter, insinyur, dan lain sebagainya. Atau sebagai hamba Tuhan, guru Injil, pendeta. Itu menjadi harapan orang tua yang harus terus menerus diajarkan kepada anak-anak supaya mereka masuk di dalam rencana Allah dan kemudian kelak dia menjadi orang yang mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, yang terakhir ya, kita mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, saya mengajak kita melihat teladan Hana. Ibu-ibu pasti ingat teladan Hana. Bagaimana Hana yang menjerit di dalam doanya, menangis di bait Allah karena merindukan seorang anak. Dan Tuhan menjawab doa. Tuhan menganugerahkan Samuel kepada Hana. Tetapi Hana, apa yang Hana katakan di dalam 1 Samuel ayat 11, ayat 12, ayat 28. 3 kali dicatat ibu-ibu bahwa Hana memberikan suatu teladan yang luar biasa buat kita ibu-ibu. Mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Ya, itulah yang menjadi teladan yang indah sekali yang eh, Hana berikan kepada kita siang ini. Di dalam 11b dikatakan begini, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan, dia Samuel ya, untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ya, jadi Hana benar-benar ketika Samuel masih kecil, Hana sudah menyerahkan dia. Dikatakan
Hana menyerahkan setelah dia tidak menyusui ASI lagi, ya. Di dalam ayat 22b dikatakan, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantar dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Ya, jadi bisa bayangkan masih ketika masih kecil, kita kalau menyusui anak berapa lama sih? Paling hebat 2 tahun. Boro-boro ya, sekarang ibu-ibu modern sekarang setahun pun enggak kadang udah dicerai susu ya. Nah, tapi ini mau saya katakan bahwa Hana ketika anaknya masih kecil dia sudah punya suatu nazar demikian rupa mau menyerahkan Samuel. Ya. Dan ayat 28-nya dikatakan, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserah ia kiranya kepada Tuhan. Bayangin ya, sudah serahkan pada Tuhan, lepas tangan. Sudah nggak campur-campur lagi. Hana tidak percaya bahwa sepenuhnya pasti dia baik di hadapan Tuhan. Pasti dia benar di hadapan Tuhan. Dan benar ya, aku menyerahkannya. Jadi di ayat 28 ini eh, nazar itu niat hatinya sudah dilaksanakan oleh Hana. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, demikian firman Tuhan kiranya boleh menjadi sesuatu yang menguatkan kita dan sesuatu yang mengubah mindset kita, sesuatu yang menguatkan kita, meneguhkan iman kita untuk kita melihat anak-anak kita yang dianugerahkan Tuhan itu harus dikembalikan di dalam rancangan Tuhan. Dan itu artinya kita ambil bagian di dalam rencana Allah terhadap hidup kita, hidup keluarga kita. Saya akan mengakhiri firman Tuhan yang hari ini disampaikan. Saya mau bacakan satu bait dari puisi Khalil Gibran. Ini indah sekali. Biarlah ini juga boleh senantiasa mengingatkan kita. Kita anak-anak itu tidak punya hak sepenuhnya kita untuk mau begono beginikan anak-anak. Ya, kita tidak berhak atas hidup mereka. Tuhanlah yang milik anak-anak kita. Demikian visinya saya bacakan untuk kita. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Bisa saja mereka mirip denganmu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Demikian, mari kita tundukkan kepala ibu-ibu, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk persekutuan siang hari ini. Terima kasih untuk Tuhan berfirman untuk kami. Biarlah Roh Kudus menanamkan di hati kami dan menolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan di kehidupan kami sebagai orang tua terhadap anak-anak kami. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kami, mati untuk kami, bangkit untuk kami, dan memberikan teladan hidup bagi kami. Biarlah itu menjadi senantiasa di dalam hidup kami. Kami mengingat dan melihat dan melakukan apa yang sudah Tuhan contohkan untuk kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bimbing tuntun, tolonglah kami. Karena kami sadar kami lemah tanpa kekuatan Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terpujilah ketiga Allah kami Esa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali, Marley. Terima kasih Pak Heri. Kalau mungkin ada Sama-sama. ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh Pak Heri? Boleh, silakan. Ya.
Kalau nggak bisa Silakan jawab kalau kan ada ada Bapak Pendeta kita. silakan kalau ada Ibu yang bertanya ada Bu Mei, mungkin ada yang lain silakan kalau ada yang mau tanya silakan yang masih punya Mungkin saya mau nanya nih Pak. ya Oh, silakan Bu Mei Bu Mei. dari Iya, Tanjung Ya, Pinang. iya benar Pak. Ya, silakan Bu Bu Berhubung Mei. Mei. nih kita kan orang Batak ya Pak ya. Ya. Dan posisi ya saya membawakan band gitu ya Pak ya. Dan posisi band itu Hmm. adalah eh, anak paling besar dan dia cucu paling besar di keluarga bapaknya gitu. Wah. Jadi memang gimana ya Pak, kalau di orang Batak ini kan memang tuntutannya besar ya Pak ya. Hmm. Apalagi dengan posisi band seperti itu gitu. Dan eh itu yang membuat kami orang tuanya yang saya tidak tahu apa ini salah atau tidak begitu Pak. Jadi kita itu punya standar gitu untuk khususnya band gitu ya. Hmm. Kalau untuk adik-adiknya sih nggak kita samain gitu. Ya, saya sebagai orang tua, sebagai mama gitu. Jadi kalau band itu nanti nilai ujian kamu paling rendah sekian, saya bilang begitu. Tidak boleh di bawah itu, begitu. Hmm. Dan saya tegaskan ke dia gitu. Dan saya memang benar-benar mendidik band itu keras gitu, Pak. Nah, karena menurut saya seperti Bapak bilang tadi kita nggak boleh apa maksudnya ngelesin anak yang terlalu gimana gitu. Memang band ini tidak gitu. Tapi secara didikan tuh saya keras begitu, Pak. Apakah Ya. itu salah menurut pandangan Kristen gitu Pak? Di mana saya tidak mau melihat band ini nanti ke depannya itu tidak bisa kasih contoh begitu Pak. Iya. Apalagi posisi dia itu seperti itu, saya mau dia berhasil. Minimal minimal dia tidak jauh dari Iya. standar bapaknya. Nah, dalam pikiran saya seperti itu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Terima Iya. kasih Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang memang menjadi kenyataan di hidup ini ya. Banyak sekali mungkin ibu-ibu, bukan hanya orang Batak saja, orang Tionghoa, orang suku lain juga saya kira mirip ya. Semua kepikir anaknya pinter ya, kasih les ini itu segala macam. Ya, kebetulan orang Batak mirip-mirip lah kayak orang Tionghoa ya. Kalau anak laki itu ya anak emas itu ya. Oh, seperti itu. Jadi eh, sesuatu yang orang tua pikirkan baik buat anak-anak ya tentu tidak selalu baik. Itu pertama dulu ya. Tentu tidak selalu baik. Tetapi yang saya mau bahas bukan itu. Yang saya mau bahas ada persis apa pertanyaan Bu Mei tadi. Apa yang sudah Bu Mei lakukan terhadap anaknya si Ben itu. Ben ya tadi ya benar ya. Nah, itu sebuah standar yang tinggi menurut Bu Mei ya. Tetapi kalau kita melihat standar Alkitab, wah jauh lebih tinggi, lebih keras saya kira ya seperti itu. Contoh aja anak-anak Taurat itu, mereka itu, wah kalau ibarat orang Islam sekarang tetangga kita kan mereka ngaji ya, mereka seperti itu. Kita orang Kristen malah nggak seperti itu. Dan pintar, mereka harus pintar, cerdas seperti itu. Kasih les nggak masalah, tidak menjadi sesuatu yang salah. Tadi saya singgung soal anak-anak kasih les itu, lesnya yang kebangetan yang menjadi masalah. Semua dikasih les. Anaknya tidak mengukur kan kalau kita orang tua orang Kristen kan harusnya bisa mengukur di mana kelemahan anak kita yang tidak mungkin diasah sampai setajam eh, pisau yang dari metal dengan pisau yang dari besi biasa kan gitu kita lihat ya bagaimana bakat dan talenta anak kita jangan anak kita nggak bakat di nyanyi dilesin terus sampai dia harus pintar jadi penyanyi nanti ya nggak mungkin lah itu kan gitu nah itu ambisi orang tua yang nggak boleh saya bilang seperti itu nah orang tua juga harus lihat anak-anak itu pintar bukan hanya secara kognitif, tapi harus emosi juga harus perhatikan. Jadi harus berimbang itu maksud saya. Jadi kita orang tua mendidik anak-anak jangan satu satu bagian aja kita cerdaskan, tapi emosinya tidak dicerdaskan, tapi hanya diisi kognitif. Itu juga tidak baik. Harus ada keseimbangan. Jadi keras buat anak-anak supaya punya nilai baik, nilai tinggi, sesuai dengan ukuran kemampuan anak.
Saya kira tidak ada masalah. Sah-sah saja. Dan itu malah baik seperti itu. Bahkan saya mau katakan, ibu-ibu ya atau bapak, hindari hal-hal yang terlalu, apa ya saya mau katakan, terlalu terlalu pede. Wah, beriman besar anak-anak, udah beres lah. Nanti Tuhan kasih yang baik. Terus orang tua nggak pernah ada sentuhan tidak mendidik anak, mendisiplinkan anak, dan lain sebagainya. Itu juga salah. Ya, seperti itu. Jadi didiklah anak sesuai dengan eh, kemampuannya, ya, proporsional gitu ya. Tetapi juga jangan lupakan masa masa anak-anak harus dilewatkan waktu dia bermain, ya kasih dia bermain ya, untuk dia eh, berrelasi dengan teman-teman di sekitarnya ya, sesamanya dia, itu mencerdaskan juga sisi lain dari tadi, mencerdaskan emosinya. Saya kira itu, Bu Mei, terjawab ya. Mm, Terima kasih, Pak. terima kasih. Oke, mungkin sudah terjawab Bu Mei atau ada lagi yang Sudah, kurang? Kak. Sudah cukup. Oke. Ada lagi Bu-ibu? Saya mau nanya, Silakan. Kak Marley. Saya mau Ya, nanya. Ya, Bu Riyama, ya, silakan. ya, silakan. Makasih Pak Heri untuk renungannya. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan itu mengingatkan kepada anak-anak tuh Pak sampai dewasa. Kalau sudah berumah tangga masih tetap kita ingatkan dewasanya sampai semana tuh Pak Heri untuk Ya, mengingatkan ini firman Tuhan itu ya. ya ini kemarin sempat dibahas di Bina Muda Dewasa dan Pasutri. Hmm. Oh iya. Jadi ya, nggak apa-apa, bagus sekali ini pertanyaan Bu Riyama. Jadi sampai sejauh mana? Apakah anak-anak itu seumur hidup terus kita ini terus campurin terus urusannya? Ya tentu tidak ya. Jadi anak-anak pada dewasa dia meninggalkan orang tuanya, ya, dia berpasangan. Nah itu saatnya udah dewasa secara bukan hanya jasmani tetapi rohani, ya. Di dalam kejadian kan dijelasin anak-anak akan meninggalkan orang tuanya. Ya, kejadian berapa tuh? Kejadian 2 ya. Ya, 2 ayat 28 bukan ya? Coba coba dicek dulu. Jadi pada saat seperti itulah anak-anak sudah dewasa, artinya dia sudah mandiri, dia meninggalkan orang tua, kedua orang tuanya, bukan artinya dia tidak peduli terhadap orang tuanya, tetapi ayat itu mau menunjukkan bahwa kedewasaan dia untuk siap menikah, dia membentuk rumah tangga sendiri. Nah, saat itulah orang tua sudah tidak harus memberi ikut-ikut campur urusan rumah tangganya seperti itu. Namun, bukan artinya orang tua kalau dikasih kesempatannya untuk minta pandangannya terus masa bodoh, tidak tidak itu urusan kalian lah, mama udah nggak mau ikut campur, nggak begitu juga ya. Tetap kita sebagai orang tua yang diberi hormat, eh, diminta kebijaksanaan kita, ya, ya kita harus kasih nasihat, kasih apa, bimbingan kepada anak-anak yang kita minta nasihat dan bimbingan itu. Tapi selama dia sudah meninggalkan kita sebagai orang tuanya, dia pergi bersatu dengan entah itu istri. istrinya, entah itu suaminya, kita sudah tidak boleh ikut campur di dalamnya. Karena ayat itu sudah menunjukkan bagaimana kedewasaan dia sebagai kedewasaan rohaninya untuk berumah tangga, ya. Jadi sudah bukan hanya dewasa di dalam hal secara ekonomi, tetapi dia sudah dewasa untuk berpasangan ya, membentuk rumah tangga. Ya, itu artinya ada kedewasaan rohani di dalam hidup. Saya kira itu Bu Riyama.